Boleh dengar ke? Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar? Boleh. Ibu. Saya dah 2 kali masuk, lepas tu dia tertutup sendiri. Tak tahulah. Okey, boleh kita mula? Ya, silakan. Itulah saya risau. Recording in progress. Okey, sekarang Oke, saya sekarang saya pakai HP dulu. Cuba saya tengok kenapa saya kurang baik signalnya ya. Sudah? Boleh presentasi? Boleh? Boleh share? Saya cuba. Sudah mula ke share-nya? Tak, saya tak nampak apa-apa. Sudah mula ke apa? Sebab saya tak nampak. mohon izin bertanya, ini dimulai dari kelompok satu, benar seperti itu, Bu? Mhm. Saya dengar, tapi belum nampak lagi dia punya slide, tak nampak.
Ada ke tak ada ni? Okey. Boleh dengar saya enggak? Bisa didengar, Bu. Hmm. Tapi belum dapat share. Untuk kelompok satu belum meng-share atau boleh kelompok lain terlebih dahulu. Boleh? Yang mana sudah sedia boleh je. Terima kasih. Untuk kelompok dua sudah siap. Mohon izin share screen. Okey. Sederhanakan ke oh iya, 5/10. Nah, ini ada beberapa kesalahan di mana peserta didik ini sebenarnya belum sepenuhnya paham untuk mengubah pecahan dari desimal ke pecahan atau sebaliknya. Jadi untuk simpulannya adalah sebagai pendidik ini disarankan untuk menerapkan strategi pembelajaran yang berbasis visual, konkret, dan kontekstual untuk memperdalam pemahaman siswa serta meminimalisir terjadinya miskonsepsi dalam konsep pecahan. Nah, sekian presentasi dari kelompok 2. Untuk selanjutnya, kelompok selanjutnya bisa mempresentasikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sharingnya sudah ke? Saya tak nampak. Sudah ya? Belum, Bu. Tadi sudah kesimpulan? Ya? Halo? Tak dengar saya ke? Saya tak Ya, dengar semua ke? halo, tes tes. Dengar Bu? Halo, halo Bu Aida. Bu Putri mendengar Bu. Dengar jelas, Pak. Ini sananya berarti ya. Aku Nggih. tidak Halo. krungu, Pak Andi. Halo, Ora cek ketok cek. ya, Pak Andi. Ora ketok. Ini kan kelompok satu udah siap apa belum, Ge? Jenengan Pak Andi. Sudah. Kalau ya tadi kelompok dua Bu. Ini kelompok satu sudah siap apa belum nih, Ge? Halo, Kelompok satu, dua. halo kelompok satu sudah siap belum? Kalau belum, Belum nampak. kelompok tiga. Lanjut kelompok tiga ya Bu. Bu Aida. Ya, monggo. Ngelek-ngelek kan Pak. Lanjut kelompok tiga ya Bu. Boleh? Ya, silah. Boleh, boleh. Kelompok tiga, silah. Silahkan. Ya, terima kasih. Kelompok tiga. Mohon izin untuk share screen. Sudah Boleh, kelihatan. Boleh tengok? boleh. Boleh, boleh. Ya, Kemana? siap. Silah. Okey, Terima kelompok kasih. 3. Kelompok tiga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat, wabarakatuh. Waalaikumsalam selamat siang warahmatullahi taala Bu Prof. wabarakatuh. Aida Suraya Dinus dan teman-teman semuanya. Baik, kami melanjutkan presentasi. Tadi dari kelompok dua Ibu Putri, sekarang kelompok kami, kelompok tiga. Dengan anggota yang pertama Bu Niken Rismanawati, yang kedua saya sendiri Muhammad Nur Alfiandi, yang ketiga
Bu Lisa Hilmayatul ya. Oke, langsung saja. Pecahan ini kemarin sudah ya, sudah dibahas pertemuan kemarin konsep pecahan. Nah, ini sudah. Nah, sedikit mengingat kembali, pecahan itu sebuah bilangan yang dapat disajikan dalam bentuk A per B, yakni sepasang bilangan cacah dengan B tidak boleh sama dengan 0. Ya, dinyatakan dengan A per B. Nah, langsung saja miskonsepsi pada pecahan ini. Karena ini pecahan ini merupakan materi yang kompleks, ya. Tentu saja saya sendiri sebagai pendidik melihat peserta didik mengalami banyak miskonsepsi. Karena pada sekolah dasar seringkali terjadi karena kesulitan memahami konsep dasar pecahan, seperti pembilang, penyebut, dan cara merepresentasikan pecahan. Nah, ini ada beberapa miskonsepsi yang sudah kelompok kami buat. Yang pertama, miskonsepsi yang sering terjadi kesulitan memahami konsep pembilang dan penyebut. Siswa mungkin kesulitan memahami bahwa pembilang menunjukkan jumlah bagian yang diambil, sedangkan penyebut menunjukkan jumlah bagian yang sama dari keseluruhan. Contoh misal, dalam pecahan 3/4, ya, siswa mungkin tidak memahami bahwa 3 adalah jumlah bagian yang diambil dari 4 adalah jumlah bagian yang sama dari keseluruhan. Nah, ini konsep yang sangat dasar sekali. Berikutnya, itu siswa mengalami kesulitan mengurutkan pecahan tadi yang sudah disinggung oleh Putri. Dan juga siswa mungkin kesulitan membandingkan dan mengurutkan pecahan, terutama jika penyebutnya berbeda. Misal, siswa mungkin kesulitan menentukan pecahan yang mana yang lebih besar antara 1/2 dan 1/3. Itu contoh nyata. Berikutnya, kesulitan menyelesaikan soal cerita. Siswa mungkin kesulitan mengidentifikasi operasi matematika yang tepat untuk menyelesaikan soal cerita yang melibatkan pecahan. Nah, ini pentingnya pemahaman instruksi perintah soal atau kata-kata di dalam soal itu harus mudah dipahami oleh siswa. Misalnya, kesulitan menentukan apakah soal cerita tersebut membutuhkan penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian. Jadi, instruksi atau kalimat yang digunakan di dalam soal itu harus jelas dan mudah dipahami siswa. Berikutnya, kesulitan membandingkan pecahan. Siswa mungkin kesulitan membandingkan pecahan dengan cara yang tepat, seperti mencari KPK, kelipatan persekutuan terkecil, atau menyamakan penyebut terlebih dahulu. Contoh, siswa mungkin tidak menyamakan penyebut terlebih dahulu saat membandingkan 1/2 dan 1/3. Nah, itu kesalahan-kesalahan yang sering saya temui pada siswa saya. Yang kelima, miskonsepsi dalam operasi pecahan. Siswa mungkin salah dalam melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian. Nah, contoh ini penjumlahan pada pecahan biasa. Penjumlahan pecahan biasa adalah dasar operasi penjumlahan pecahan yang menggunakan pecahan biasa atau pecahan yang pembilangnya lebih kecil dari penyebut. Secara umum, penjumlahan pecahan dapat dilakukan apabila penyebut kedua pecahan bernilai sama. Nah, ini kan contohnya 3/4 ditambah 2/5. Nah, ini kan penyebutnya belum sama. Jadi harus disamakan. Kalau sesuai konsepnya itu harus menyamakan penyebut biasanya lewat KPK. Ini bisa juga cara yang lain dengan cara mengalihkan. Nah, jadi penyebutnya sudah sama, jadikan 20 semua. Jawabannya 23/20. Nah, sekarang kita lihat kasus yang pertama ini. Nah, dari nomor 1, hasil pengurangan dari 2/3 dikurangi 3/7. Nah, ini untuk soal nomor 1 ini, siswa ini sudah benar, ya, sesuai dengan konsep, sesuai dengan prosedur. Nah, tapi coba lihat yang nomor 2. Nah, lihat yang nomor 2 ini. Berapakah hasil dari 4
per 7 ditambah 7 per 9. Nah, di sini siswa sudah mulai mengalami kebingungan, ya kan? Nah, juga ada soal cerita di sini. Nah, ini siswa juga sudah mengalami miskonsepsi ya. Berdasarkan gambar ini ya. Ini siswa mengalami miskonsepsi pada nomor 2 dan nomor 3. Pada soal nomor 2 ini siswa terlihat belum dapat menyamakan penyebut dengan tepat. Ya, pada soal nomor 2 ini siswa belum bisa menyamakan penyebut dengan tepat. Nah, seharusnya kan 7 dan 9 itu kan 63. Ya, ini maksud tulis 100. Nah, Mana dia sedangkan dapat 100? Agaknya anak-anak itu dapat mana 100? mana, Bu? Putus-putus ya? Dengar ke soalan saya? Putus-putus, Bu. Lanjut. Tadi apa pertanyaannya ya, teman-teman? Hah? Dapat 100 itu dari mana, Pak Andi? Penyebut 100 itu loh. Kalau nggak salah Bu, Aida Iya, tanya 100 itu dari mana? ya mungkin karena ini nanti eh, dari 7 dan 9 ini digenakan saja, Bu. Ini kan belum tahu ini kan. Dia pakai letak aje lah. Maksudnya, tidak ada sebab dia mau letak. Tapi Iya. mesti dia dapat 29 tu dari mana. Okey, terus Terus untuk yang soal nomor lanjut. ya lanjut ya. Nah, lanjut. Ini sama, tapi ini soalnya ini sama. 2 per 3 dikurangi 3 per 7. Nah, tetapi sesuai jawaban siswa. Nah, kalau sesuai dengan jawaban siswa ini, siswa mengalami miskonsepsi ya. Berdasarkan hasil pengerjaan ya, oleh siswa yang lain ya, terlihat pada nomor 2 dan 3 ini mengalami miskonsepsi sama tadi. Pada nomor 2 ini siswa belum ya, ini permasalahannya sama, belum bisa apa tadi menyamakan penyebutnya. Nah, untuk nomor 3 ini sama, belum dapat menyamakan penyebutnya. Namun siswa 2 ini sudah bisa mengerjakan soal pecahan sesuai dengan langkah yang seharusnya. Nah, siswa 2 ini paham bahwa dalam mengoperasikan pecahan, langkah yang harus dilakukan terlebih dahulu ialah mencari KPK dari penyebut. Kesalahan dari siswa 2 ini hanya pada kurang tepatnya dan kurang teliti dalam menyamakan penyebut dan menyetarakan pembilang. Nah, bisa dikatakan miskonsepsi yang dialami oleh siswa 2 ini yang pertama, tidak menyamakan penyebut dengan cara mencari KPK, yang kedua tidak menyetarakan pembilangnya setelah menyamakan penyebut selesai. Ini hasilnya. Nah, kasus yang ketiga ini sama tadi yang sudah dijelaskan, yang sudah disinggung oleh Bu Putri, bahwa hasil jawaban tersebut menunjukkan miskonsepsi siswa dalam memahami aturan operasi penjumlahan bilangan desimal. Siswa ini memandang bilangan desimal sebagai bilangan bulat, sehingga mengakibatkan kesalahpahaman ketika melakukan operasi penjumlahan. Nah, pada gambar tersebut, jelas siswa ini mengabaikan koma. Ya, akibatnya operasi tersebut diselesaikan seperti operasi bilangan bulat. Seperti itu. Nah, ini dari kelompok kami membahas bagaimana cara mengatasi miskonsepsi yang ada 6. Ya, yang pertama menggunakan pendekatan pembelajaran yang lebih konkret, terus menekankan pemahaman konsep, menggunakan soal-soal yang relevan, memberikan kesempatan bagi siswa untuk berdiskusi,
menggunakan metode pembelajaran yang lebih interaktif. Yang terakhir, memberikan umpan balik yang konstruktif. Ya, ya. Demikian presentasi dari kelompok 3. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kelompok yang sudah siap. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ye, Mbak Terun, Mbak Andi. oke, baik. Monggo Bu Adia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Sebelum saya presentasi, izinkan saya berpantun, nggih. Cakep gitu, Pak. Cakep gitu. Dibuat santai, Suara nggih, Pak. saya jelas? Halo, Gimana, Bu? boleh Halo? dengar tak suara saya? Dengar, Boleh, Bu. boleh dengar. Boleh, boleh. Oke, oke. Nah, Ini kelompok 4, Bu Aida. Pohon rindang tempat berteduh, Cakep, buahnya cakep. manis terasa segar. Cakep, cakep. Topiknya menarik, akan kita bedah. Semoga bermanfaat dan menyegar. Oke. Mantap, Pak. Intermezzo, Pak Andi. Iya. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang permasalahan operasi pecahan pada siswa sekolah dasar. Yang terhormat Ibu Profesor Dr. Aida Suraya Enti Yunus, yang kami hormati rekan-rekan mahasiswa kelas di Universitas Muria Kudus tahun 2025. Di mana di dalam kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama adalah Ibu Aldia Maulida Aksa, kemudian saya sendiri Aris Basuki, selanjutnya adalah Ibu Dwi Anis Fitriani, dan yang terakhir adalah Ibu Diah Fitri Rahayu. Itulah anggota dari kelompok 4. Dalam diskusi kami, dalam miskonsepsi strategi dan komputasi pecahan dan pembelajarannya, itu ada permasalahan operasi pecahan pada siswa SD yang kami angkat. Yang pertama adalah siswa mengalami kesulitan menyelesaikan operasi penjumlahan pecahan dengan penyebut beda. Kemudian siswa mengalami kesulitan menyelesaikan operasi pengurangan pecahan dengan penyebut yang sama. Yang ketiga adalah siswa mengalami kesulitan mengurutkan bilangan pecahan dari terkecil sampai bilangan pecahan terbesar. Yang keempat adalah siswa mengalami kesulitan mengerjakan soal perkalian pecahan. Yang kelima adalah siswa mengalami kesulitan mengerjakan soal pembagian pecahan campuran. Dan yang terakhir adalah siswa mengalami kesulitan menyelesaikan soal cerita tentang pengurangan pecahan. Itu adalah miskonsepsi atau permasalahan yang kami angkat dalam diskusi atau presentasi pada siang hari ini. Next. Untuk yang pertama adalah kesulitan siswa dalam menyelesaikan operasi penjumlahan pecahan dengan penyebut beda. Yang ini adalah studinya di kelas 6. Itu ada suatu soal 2/5 ditambah 3/2. Itu hasil penjumlahan dari anak. Itu bermacam-macam. Itu ada anak yang menjawab 2/7 ditambah 3/2 hasilnya 5/7. Itu adalah jawaban yang salah. Nah, jawaban yang benar adalah 19/10 atau 1/9/10. Di mana dalam mengerjakan ini 5/7 itu siswa menjawab 5/7 dengan proses penjumlahan tiap pembilang dan penyebutnya. Dan ini salah dikarenakan untuk menyamakan penyebut tidak bisa langsung dijumlahkan tetapi menggunakan KPK. Solusi yang ditawarkan adalah yang pertama, samakan penyebut. Di situ ada angka 5 dan 2 penyebutnya. KPK dari 5 dan 2 adalah 10. Kemudian yang solusi yang kedua adalah upaya pecahan supaya penyebutnya sama atau 10. Di mana kita kalikan, kalau yang atas kita kalikan 2, ya berarti yang bawah kita kalikan 2. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Andi, yang atas adalah penyebut, kemudian membilang, kemudian penyebut adalah yang di bawah. Itu adalah cara mengerjakan cara yang kedua.
Untuk yang cara yang ketiga adalah jumlahkan pecahan di situ ada 4 per 10 ditambah 15 per 10 yaitu hasilnya 9 per 10 karena di situ sudah penyebutnya sudah disamakan. Kemudian yang keempat adalah sederhanakan hasil. Di mana dalam kalau kita menyebutkan 19 per 10 itu kesulitan, kita sederhanakan. Kita bagi 10 karena penyebutnya adalah 10 berarti 19 dikurangi 10 itu dapat 1, kemudian masih sisa 9, penyebutnya tetap 10. Itu adalah miskonsepsi. Jadi anak-anak itu kadang-kadang dalam mengerjakan soal, penyebutnya kadang-kadang salah dalam mengerjakannya. Jadi di dalam mengerjakan ini kita juga bisa menggunakan metode atau strategi. Berarti kita menggunakan langkah-langkah yang sistematis dalam operasi penjumlahan pecahan, di mana siswa itu kita ajarkan secara perlahan-lahan untuk mengenal konsepnya. Kemudian kita juga bisa menggunakan latihan KPK Games. Kalau kita biasanya menggunakan mungkin pohon, kita mungkin pakai KPK yang membuat anak itu bisa bermain atau membuat permainan matematika itu yang KPK itu dengan mudah dan menarik. Itu mungkin strategi yang dapat digunakan. Next. Kemudian selanjutnya, next Bu. Bu Adia, next. Slide selanjutnya. Untuk naik lagi Bu. Untuk yang kedua itu adalah kesalahan operasi pecahan pada siswa SD. Di mana siswa itu mengalami kesulitan menyelesaikan operasi pengurangan pecahan dengan penyebut sama. Di situ ada suatu permasalahan, di mana permasalahan itu ada di kelas 6. Itu ada suatu soal 30 per 15 dikurangi 15 per 15. Di mana anak-anak itu langsung mengerjakan 30 dikurangi 15 itu jawabannya kok 10, kemudian 15 dikurangi 15, 0. Itulah anak. Berarti bagaimana kok bisa seperti itu? Kita lihat analisisnya. Siswa masih salah dalam mengurangkan pembilang, yaitu 30 dikurangi 15, itu adalah 10. Hal ini menunjukkan siswa belum mampu dalam operasi pengurangan, tetapi dalam konsep pengurangan pecahan siswa masih salah dikarenakan siswa mengurangkan penyebut 15 dengan 15 dan mendapatkan hasilnya 0. Untuk solusi yang ditawarkan adalah periksa penyebutnya. Karena penyebutnya sama, berarti sama-sama 15, langsung bisa kurangkan pembilangnya. Berarti 30 dikurangi 15, yaitu 15. Kemudian kita tuliskan 15 per 15. Karena 15 per 15 itu kita bisa bagi, jadi kita sederhanakan, berarti 15 dibagi 15 itu adalah hasilnya 1. Itu adalah sebenarnya cara mengerjakannya. Berarti anak itu perlu dibiasakan atau diberi contoh. Atau kita juga bisa menggunakan strategi, menggunakan kartu pecahan, atau kita menggunakan gambar model pecahan. Berarti sebelum kita anak mengerjakan, berarti kita berikan gambar supaya anak itu mempunyai gambaran tentang soal ataupun materi yang kita ajarkan. Tapi tergantung anak atau tergantung fase yang kita ajarkan, di mana anak mempunyai pemahaman yang berbeda-beda. Next, Bu. Untuk selanjutnya, yang ketiga adalah siswa mengalami kesulitan mengurutkan bilangan pecahan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Di sini di kelas 6 di fase C, di mana ada soal urutkanlah dari yang terkecil sampai yang terbesar. Itu ada soal A, B maupun C. Di situ ada A. Yang soal A itu adalah 4 per 5, 1,0, 2 per 5, dan 3 per 5. Siswa tidak menyelesaikan jawabannya hingga tuntas. Siswa hanya menjawab bagian A saja dan terlihat siswa hanya menuliskan kembali soal yang diberikan. Untuk solusi yang ditawarkan atau cara kita mengerjakan, langkah-langkahnya yaitu nilai 0 adalah yang paling kecil, kemudian 2 per 5 adalah 0,4 kita jadikan 10, kemudian 3 per 5 kita jadikan 0,6, kemudian 4 per 5 kita jadikan 0,8, dan 1 tetap 1. Kemudian yang B, langkah yang pertama adalah 3 per 8 kita jadikan 0,375, 5 per 8 kita jadikan 0,625, kemudian 6 per 8 kita sama dengan 3 per 4 yaitu 0,75, dan 8 per 8 adalah
kita jadikan 1. Kita mau lihat kita urutkan mulai dari yang terkecil atau kita urutkan dari yang terbesar. Berarti sesuaikan dengan jawaban yang diminta oleh soal. Karena anak-anak kesulitan dalam mengurutkan, dalam mengerjakan, kita usahakan dalam mengerjakan itu metodenya kita bertahap atau langkah-langkahnya itu bertahap. Kita juga bisa menggunakan garis bilangan atau juga bisa menggunakan benda konkret di mana yang paling mudah kita gunakan. Next, Bu. Untuk selanjutnya yang keempat adalah siswa kesulitan dalam mengerjakan soal perkalian pecahan. Di mana ada soal 15/8 kali 10/7. Di mana anak-anak itu langsung mengerjakan 15 kali 10 dan 8 kali 7. Itu hasilnya kurang lebih seperti itu. Berdasarkan contoh 7, siswa masih salah dalam mengalihkan pembilang, yaitu 15 kali 10 itu 150, dan mengalihkan penyebutnya 8 kali 7 adalah 52. Hal ini menunjukkan siswa belum mampu dalam operasi perkalian. Karena kita bisa mengajarkan pecahan, berarti anak-anak itu harus sudah mampu dalam hal dasar, yaitu di mana tentang perkalian, penjumlahan, pembagian maupun pengurangan. Karena itu adalah hal dasar untuk pembelajaran matematika. Kemudian solusinya, ajarkan konsep operasi perkalian bilangan cacah. Lalu ajarkan konsep dan langkah-langkah mengalihkan bilangan cacah. Yang pertama, jelaskan bahwa untuk perkalian pecahan, langsung kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Ini adalah khusus untuk pecahan perkalian. Kemudian yang kedua adalah sederhanakan pecahan. Kalau di situ ada 150 dibagi 2, kemudian 56 dibagi 2, itu 75/28. Kemudian kita ubah menjadi bentuk campuran, yaitu hasilnya adalah 2, karena 75 dibagi 28 itu 2, kemudian sisa 19/28. Jadi, dari soal tersebut adalah 15/8 kali 10/7, yaitu adalah 75/28. Kalau kita sederhanakan adalah 2/19/28. Jadi dalam kesulitan-kesulitan ini, dalam strategi kita dalam mengajarkan, mungkin kita juga pakai metode scaffolding, yaitu pemberian langkah kecil bertahap, yaitu kita kenalkan cara-caranya terlebih dahulu. Kemudian kita juga bisa menggunakan teknik coret silang sebelum mengalihkan. Jadi kita menyederhanakan kalimat matematikanya sehingga lebih mudah. Atau kita juga bisa menggunakan metode algoritmik atau secara prosedural. Itu adalah kesulitan siswa atau miskusensinya dalam mengerjakan pecahan perkalian. Next, Bu. Next. Untuk yang selanjutnya adalah siswa mengalami kesulitan mengerjakan soal pembagian pecahan. Yaitu di mana ada soal 1/2 dibagi 3/4. Karena itu yang satunya adalah campuran, kemudian yang satunya adalah tidak. Jadi anak-anak kadang-kadang kita bisa mengerjakan, tergantung mana kita mau mengerjakan. Kita menjadikan pecahan juga boleh, atau kita pisah juga boleh. Jadi berdasarkan contoh di soal di atas, siswa masih memahami konsep pembagian bilangan pecahan biasa, namun siswa tersebut kesulitan untuk membagi pecahan campuran dengan pecahan biasa. Jadi solusinya, langkah yang pertama adalah ubah bilangan campuran menjadi pecahan biasa, yaitu 1/2 harus diubah dulu menjadi pecahan biasa, yaitu 1 kali 2 ditambah 1, yaitu penyebutnya, kemudian dikalikan dengan bilangan bulatnya, kemudian ditambah pembilangnya. Jadi dapat 3, berarti 1/2 jadi adalah 3/2. Setelah kita mendapatkan 3/2, kemudian kita bagi lagi 3/4. Karena itu pembagian, kita balik penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut yang belakang, jadi 3/2 dikali 4/3. Di mana 3/4 adalah 12, kemudian 2 kali 3 adalah 6. Langkah yang keempat adalah kita sederhanakan. Jadi 12/6 kalau kita sederhanakan, berarti
karena 12 dibagi 2 itu 12 dibagi 6 adalah 2, berarti jadi hasilnya 1/2 dibagi 3/4 itu adalah hasilnya 2. Itu dalam hal kesulitan anak. Jadi dalam strategi ini kita juga bisa menggunakan metode konseptual dan algoritmik atau juga dengan menggunakan metode langkah-langkah terstruktur. Bagaimana cara kita mengajarkan sehingga anak itu tidak miskonsepsi dan mampu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Next, Bu. Untuk selanjutnya, kesalahan operasi pecahan pada siswa. Siswa mengalami kesulitan menyelesaikan soal cerita tentang pengurangan pecahan. Di mana ada suatu soal 2/1/2 ditambah 2/1/2, itu ada anak-anak itu kan 2 ditambah 2, kemudian 1 kali 1 dan 2 kali 2. Itu didapatkan 4/1/4. Analisisnya dalam mengerjakan soal cerita pecahan, siswa tidak menggunakan langkah-langkah dalam menyelesaikan soal cerita. Berarti anak-anak itu bisa langsung mengerjakannya atau mengurangkannya dengan menyamakan penyebutnya terlebih dahulu, tetapi dalam menentukan pembilang siswa masih salah. Kemudian solusinya pahami konteksnya atau soalnya apa yang ditanya. Kemudian langkah yang kedua adalah ubah pecahan campuran ke bentuk pecahan biasa. Langkah yang ketiga adalah jika menjumlahkan, pastikan penyebutnya sama. Kemudian yang keempat, operasikan pembilangnya saja. Langkah yang kelima, sederhanakan hasil menjadi pecahan campuran jika perlu. Untuk langkah menyelesaikan soal tersebut, yang pertama kita memahami soal cerita dengan tepat. Karena di situ ada diketahui adalah buah jeruk 2,5 atau 2/1/2. Kemudian berat semangka adalah 2/1/2, tapi lebih berat dari berat jeruk. Artinya berat semangka itu sama dengan berat jeruk ditambah 2/1/2 kilogram. Berarti 2/1/2 ditambah 2/1/2 itu adalah 5 kilogram. Jadi untuk menyusun operasi hitungnya, total berat buah yaitu berat jeruk ditambah total berat semangka yaitu 2/1/2 ditambah 5. Di situ ada soal bilangan bulat dan juga pecahan. Kemudian yang ketiga adalah mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, yaitu 2/1/2 itu 5/1/2 seperti saya sudah sebutkan tadi. 2 kali 2 itu 4 ditambah 1 itu 5, penyebutnya tetap. Karena 5 itu sama dengan 10/2. Karena 5 kali 2 ditambah dibagi 2. Kemudian yang keempat, menjumlahkan pecahan. 5/2 ditambah 10/2 yaitu 15/2. Kemudian yang kelima, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campurannya itu 15/2, yaitu karena 15 dibagi 2 itu dapat 7, kelebihannya 1, berarti 7/1/2 karena penyebutnya tetap 2. Jadi jawaban dari soal tersebut adalah 7/1/2 kilogram atau 7,5 kilogram. Jadi untuk strateginya mungkin dalam menyelesaikan soal cerita itu kita harus bisa menganalisis kata kuncinya dulu. Karena kalau soal cerita kita harus tahu apa yang ditanyakan, apa yang diketahui. Kemudian langkah sistematis dalam operasi pecahan, ubah bentuk pecahan, kemudian samakan penyebutnya, baru dioperasikan. Yang penting penyebutnya sama. Itulah miskonsepsinya dan kita harus bisa selalu mengingatkan anak dalam hal menyamakan penyebut. Next. Dari kesimpulan tadi, permasalahan tadi, dalam operasi pecahan pada siswa sekolah dasar umumnya disebabkan oleh kurangnya pemahaman konsep dasar pecahan seperti makna bagian dari keseluruhan, hubungan antara pecahan, desimal, dan persen, serta prosedur operasi pecahan yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kalau di Indonesia mungkin, terutama kami di Pulau Jawa itu Pipolondo Bu Aida, jadi ping bagi porolan sudo. Jadi banyak siswa cenderung menghafal langkah-langkah tanpa memahami maknanya, sehingga kesulitan menerapkan pengetahuan tersebut dalam konteks berbeda. Faktor lain yang memengaruhi adalah kurangnya penggunaan media konkret, karena kadang-kadang atau visual yang membantu siswa memahami konsep secara nyata, serta metode pembelajaran yang kurang variatif dan bermakna.
Oleh karena itu, perlu pendekatan pembelajaran yang lebih kontekstual, integratif, dan berbasis pada pengalaman nyata untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan siswa dalam operasi pecahan. Demikian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Riz. Jadi dari Hmm. kelompok satu itu ya silakan kelompok satu. Baik, Pak. Sudah terlihat ya, Bapak Ibu. Belum, Sampun. sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Izin wabarakatuh. ada pantun wabarakatuh. sedikit. Siang-siang menggoreng terasi, Cakep. saat makan jangan berisik. Ye, Kelompok cakep. satu mau presentasi, semoga bisa seru dan asik. Asik. Oke, baik. Terima Yang kasih. yang terhormat Ibu Profesor Dr. Aida Suraya dan serta rekan-rekan Bapak Ibu yang hebat dan luar biasa. Di sini saya mewakili dari kelompok satu, miskonsepsi operasi hitung pecahan. Kelompok satu beranggotakan Bu Nani Risnawati, dengan saya sendiri Kofi Anand dan Ibu Siti Nurhidayah. Untuk slide pertama, peta konsep. Yang pertama, miskonsepsi pecahan. Mengenal materi tentang kesalahan pada pecahan di sekolah dasar. Yang kedua, masalah yang dihadapi siswa. Mengidentifikasi masalah yang dihadapi siswa dalam mengajarkan miskonsepsi pecahan. Dan yang ketiga, solusi dalam mengatasi permasalahan. Solusi yang ditawarkan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi pada pecahan. Miskonsepsi atau kesalahpahaman pecahan. Memahami pecahan sangat penting untuk memahami matematika secara umum, namun kesalahpahaman dapat membuat guru dan siswa merasa lebih tidak yakin daripada yang seharusnya. Meskipun benar, mungkin tidak menyadari adanya kesalahpahaman dalam setiap pembelajaran matematika dasar atau pada setiap siswa. Mengetahui seperti apa kesalahpahaman umum dan cara mengatasinya dapat membuat perbedaan yang signifikan dalam pemahaman siswa. Yang pertama, miskonsepsi atau kesalahpahaman umum satu, tidak memahami penyebut. Kesalahpahaman yang umum adalah bahwa pelajar saya, pembilang, dan penyebut adalah sama. Mari kita mulai dengan dasar-dasar pecahan untuk membantu mengatasi kesalahan ini. Denominator berarti yang menamai dalam bahasa Latin, sebenarnya mengidentifikasi penyebut sebagai sebuah nama dengan cara yang sama, seperti 1, 2, 3 sebagai nama. Penyebut juga dapat memberitahu ukuran bagian-bagiannya. Anak-anak belajar bahwa itu bintang itu satu ya Bapak Ibu ya. Satu per dua menunjukkan kepada kita bahwa setiap bagian tersebut setengah dan dua di antaranya akan membentuk satu kesatuan. Satu per tiga menunjukkan kepada kita bahwa setiap bagian tersebut sepertiga tiga di antaranya akan membentuk satu kesatuan. Satu per empat menunjukkan pada kita bahwa setiap bagian disebut seperempat dan empat di antaranya akan membentuk satu kesatuan dan sebagainya. Dan di sini juga ada gambarnya. Anak-anak perlu menggunakan materi fisik untuk menemukan sendiri hal ini. Seperti contoh, bagaimana kita tahu bahwa peran di sini ada nama yang kakak dan sama adik. Kita bisa menempelkan kepingan kakak pada kepingan adik untuk melihat apakah ukurannya sama. Berapa banyak bagian yang dibutuhkan untuk membuat selembar kertas utuh. Dibutuhkan dua bagian untuk membuat satu lembar kertas utuh. Anak-anak perlu menemukan ini menggunakan bahan fisik terlebih dahulu dan mengembangkan bahasa yang terkait dengan diri tersebut. Jika kita berkonsentrasi pada potongan dan memahami bahwa setiap ukuran memiliki nama, dalam hal ini seperempat notasi menjadi lebih mudah dipahami. Setelah peserta didik memahami ini, kita dapat menemukan nama pecahan. Nah, di sini juga ada gambarnya ya Bapak Ibu. Berapa bagian dari bentuk tersebut yang berwarna hijau. Dengan menggunakan ide-ide yang pertama kali dikenalkan di tahun, keterangan ini hasilnya cukup mudah jawab. Diperlukan Ini enam bukan operasi ini masih
Iya, Ibu. Betul. 1/6 bentuknya berwarna hijau. Kita dapat menggunakan ide tersebut lebih jauh dan bertanya berapa banyak potongan hijau yang dibutuhkan untuk menutupi setengah dari bentuknya. Kesalahan umum 2. Mengapa 1/4 lebih kecil dari 1/2? Siswa belajar bahwa 4 lebih besar dari 2 dan ini benar. Jadi apakah juga benar bahwa 1/4 lebih besar dari 1/2? Jika memahami peran penyebut, maka kesamaan tentang pecahan ini seharusnya tidak terjadi. Namun, jika melihat kesalahpahaman ini, ada beberapa langkah yang dapat diambil. Buatlah pecahan dengan menggunakan kertas persegi atau persegi panjang. Guntinglah potongan-potongan tersebut, bandingkanlah potongan-potongan tersebut dengan pecahan yang ditulis. Dan untuk nextnya, kesalahan umum 3, angka mana yang ditambahkan atau dikurangi. Jika kita memahami peran penyebut, maka kita tidak akan menemui masalah dalam penjumlahan dan pengurangan pecahan. Akan tetapi kita perlu menyadari bahwa peserta didik mungkin menemui masalah ketika dihadapkan dengan penyebut yang berbeda. Kita mungkin lihat contoh seperti ini, 6/8 kurangi 1/4 sama dengan 5/4. Dan di sini ada contohnya juga, salah pahaman di sini adalah tidak memahami bahwa penyebutnya adalah kata benda dan kita hanya dapat menambahkan atau mengurangi kata benda yang sama. Dengan cara yang sama, kita harus membuat penyesuaian untuk masalah berikut. Ada 7 buah dalam mangkuk. Raffi mengambil 2 buah. Berapa buah yang tersisa di mangkuk? Kita perlu melihat setiap benda sebagai sepotong buah, bukan apel atau pisang, untuk menyelesaikan pengurangan. Jadi, dengan 7/8 kurang 1/4 sama dengan 5/4, kita memerlukan penyebut yang sama, pecahan dengan nama yang sama. 7/8 per 1/4 menjadi 7/8 kurangi 2/8. Jadi kita membacanya sebagai saya punya 7/8 dan saya kurangi 2/8. Saya tinggal 5/8. Jadi untuk kesimpulannya, bahwa banyak kesalahan umum tentang pecahan dan berasal dari ide-ide awal menekankan pentingnya memahami dan memantapkan ide-ide dengan baik. Ini mungkin memerlukan waktu, tetapi membangun fondasi memastikan anak-anak dapat terus belajar dan memahami banyak ide baru lainnya dalam matematika. Terima kasih Ibu, Prof, dan Bapak Ibu yang lainnya. Assalamualaikum Sami-sami, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nampak? Nampak, Bu? Boleh nambah. Okey. Sekarang kita lihat tentang komputasi pecahan. Okey, ini sama ya. Minggu lepas kita dah lihat masalah ya, anak-anak tidak tahu pun untuk mengasir ya bahagian dalam pecahan. Hari itu ada lebih kurang gambar macam ni. Okey, seterusnya kita juga lihat anak-anak tidak dapat satu pengertian ya besar mana nombor Saudara-saudara. pas. Okey, ini boleh nampak, boleh dengar? Boleh. Okey. Tadi kita lihat yang ini. Ini kiranya soalan yang senang lah. 1/3 tolak 1/4.
kita dah lihat masalahnya, ada anak-anak yang akan tolak 1 dengan 1, 3 dengan 4. Itu satu masalah lah, ya. Tapi apabila kita telah ajar, ya, kita akan menegaskan penyebutnya mesti sama. Kita tak boleh nak tolak benda tu ini besarnya macam ni, satu lagi tu besar macam ni, kita tak boleh tolak macam tu. Yang kita kena tolak mesti saiz sama besar. Apa membuat menentukan apa penyebut yang sesuai. Jadi di sini dia tahu penyebut yang sesuai adalah 12. So sini kali 3, sini kali 3. Sini kali 3/12 jadi 1/12. Ini dia tahu. Dia dah tahu ini. Dah diajar macam ni. Ini cara kita ajar. Tapi cara soalan Teams. Ya, cuba tengok soalan Teams yang manakah menunjukkan metode yang betul untuk mencari 1/3 tolak 1/4. Anak-anak tak boleh. Yang D. Bukan anak-anak tak tahu. Ya, anak-anak sudah diajar dari segi prosedur. Ya, algoritmanya macam mana? Sama Putusnya Bu, gak enak ini seolah-olah putusnya. tak boleh nak pindahkan ilmu yang dia belajar tu, ya. So dia tak menghayati, tak sampai, tak dapat konsepnya. Ya, hari tu kita dah bincang pengetahuan konsep berbanding dengan pengetahuan prosedur. Ya. Yang ini kan kita kali 4 kali 3, 4 kali 3. Kenapa anak-anak tak boleh nampak ke sini? Jawapannya antara dua ni. Ya. Lepas apa kita buat? Yang atas kita 4, yang ni kita tolak 1. Pastinya jawapannya ini. Kenapa anak-anak tak boleh nak jawab soalan ini? Pak Kofi, boleh bagi pandangan? Apa masalah dengan soalan ini? Pak Kofi dengar? Dengar enggak? Boleh dengar tak saya ni? Hello? Siapa yang dengar saya? Benar. Dengar. Mbak Putri, boleh Mohon maaf Bu, putus-putus tadi. Sampai dengan boleh. hmm? Baik, untuk mengutarakan pendapat ya Bu. Menurut saya anak-anak kadang tidak bisa itu dikarenakan konsep pecahan mereka ini kurang kuat. Kedua, ini untuk pilihan A, B, C, D ini kan bentuk pecahannya itu berbeda. Kadang anak itu memvisualisasikan antara pembilang per penyebut. Sedangkan kalau pilihan A, B, C, D ini kan visualisasinya adalah berderet seperti itu. Kadang anak-anak itu mungkin masih kebingungan. Apalagi ini ada tanda bintang, simbol-simbol yang mungkin baru untuk anak-anak. Kemudian untuk kesalahan yang biasa adalah ketika anak itu kesulitan menyamakan penyebut. Anak-anak kadang juga bingung membedakan antara KPK atau FPB apa faktorisasi Yang primer. kedua, semua soalan nak diberi dalam Teams,
akan dilihat oleh panel dalam negara masing-masing. Kalau Mohon maaf, Prof. Aida. Di sini teman-teman, jadi dia akan tukar. mohon maaf, Dia Prof. akan Aida. Izin masuk. uh, saya tak berapa tahu, tapi mungkin dalam grade 8 penggunaan asterik untuk kali itu sudah agak apa penggunaan simbol-simbol, ya. Jadi bila kita mengajar anak-anak, itu yang kita kena fikirkan balik, ya. Apa yang sebenarnya kita buat? Itu yang sebenarnya kita buat. Kita kalikan yang bawah, kalau dia dah faham, dia tak tolaklah satu dengan satu, tiga dengan empat ataupun empat dengan tiga. Oh, ini memang salah. Dah tahu dah salah. Kalau dia jenis yang ingat kita tolak pengangka dengan apa pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut, ini pun akan salah juga. Jadi bila kita kita tengok yang mana yang memang salah betul, dia tak berapa faham, dia boleh meneka dengan baik. Apa jawapan yang paling logik di situ? Ya, okey. Saya setuju dengan Mbak Putri. Mungkin dari simbol tu kurang faham, ya, cara penulisan simbol. Tapi itu juga kita mengajar anak-anak bukanlah satu cara saja, ya, supaya apa macam pembahagian kan. Pembahagian ini sesuatu yang perlu didedahkan pada anak-anak lah semasa kita mengajar, ya, variasi. Okey, jadi ini memang sesuatu yang sukar bagi anak-anak. Seterusnya bagi soalan ni, saya rasa soalan ni senang aja. Tadi adalah peringkat apa yang ni saya tak tulis peringkatnya. Ini adalah untuk grade 4, kelas 4. Peringkatnya pengetahuan pakai apa mereka makan. Ini soalan yang paling senang saya rasa. Bukannya macam 7/12 tambah dengan 1/16. Bukan macam tu. Ini setakat 1/2 tambah 1/4. Eh? Jadi saya tak tahulah di sini masalahnya apa. Dan rata-rata kalau kita tengok Indonesia lagi bawah dari sini. Ya, paling tinggi Singapura. Tapi yang bawah-bawah ni macam 20%, 17%. Bawah pada 50% dari sini. Ya. Apa masalahnya? 1/4 kek, 1/2 kek, berapa dia makan? Apa yang susah? Hmm? Mbak Daya, apa yang susah soalan ni? Mbak Daya, dengar? Biar, Bu. Apa yang susahnya soalan ni? Tidak ada, Bu. Mungkin kalau anak-anak 1/2 menambahkan 1/2 dan 1/4 itu kesalahannya ada Dan di cerita, penyebutnya. Penyebutnya tidak sama, mungkin membuat mereka tapi melakukan itu yang kesalahan. paling senang kiranya bila kita ajar tambah pecahan. 1/2 tambah 1/4 adalah
yang kiranya paling senang. Kan? Kita tambah nombor bercampur, kita tambah pecahan dengan desimal, macam-macam yang kita belajar bila kita belajar pecahan. Tapi 1/2, 1/4 ni kiranya yang paling-paling asas bila kita mengajar tambah pecahan. Ya, jadi saya kurang faham lah kenapa anak-anak tak boleh jawab soalan ni. Okey, kita lihat minggu lepas kita dah lihat banyak tentang konsep pecahan. Ya, kita tengok tentang operasi tambah tolak kali bahagi. Okey, semua tadi dah tunjuk ya dalam presentasi. Ini antara masalah yang paling selalu anak-anak buat. Anak-anak tak nampak pecahan tu sebahagian daripada uh, uh, sebahagian daripada keseluruhan, part to whole. Dia nampak 1, dia nampak 3, dia nampak 5. Jadi dia boleh tambah. Kalau kita nampak ni sebagai 1/3, kita macam boleh bayangkan pizza tu bagi 3. Oh, kita dapat besar ni. 1/5, oh kita bahagi banyak sikit. Jadi 1/5 kita dapat sikit. Jadi dia besar ni pizza, 1/3, satu lagi pizza, 1/5. Kita nak tambah. Mana kita boleh tambah contoh-contoh saja. Ya? Itu dia kena faham. Ya? Jadi anak-anak di sini masih tak faham ya tentang konsep pecahan. Itu ia mewakili satu bahagian daripada satu keseluruhan. Jadi ini yang paling biasa dan lebih kurang dengan masalah yang ini macam ni lah. Ya? Yang bulat dia tolak dulu. Ya? 3 tolak 1, 4 tolak 4. Sama je. Ya? 3 tolak 1, 4 tolak 4. Satunya ini pun lupa dia buat. Dia tak buat pun yang ini. Ya? Jadi ini masalah yang sama. Ya? Yang ni tak tahu dia tulis berapa. Yang ni dia letak 4. Dia tak tolak. Dia ambil aja 4. Okey, jadi ini antara masalah. Kena buat gambar 1/4. Ya. Ini adalah 1/4. 1/4. Ya. Yang jadi mula-mula kita boleh buat gambar 1/4 macam ni lah. Ya. Ya. Dan kita nak tambah dengan 3/8 yang ni. 3/8 yang ni. Ya. Jadi cakap dengan anak-anak, kita boleh nak tambah tak? Katalah pizza tu, ya. Gambar yang ni lah, lebih senang. Ya. Kalau klik pada YouTube boleh tengok ceritanya. Saya ada dapat pizza. Pizza dibahagi kepada 4 bahagian. Ya. Satu lagi itu pizza dibahagi kepada 8 bahagian. Tengok mukanya marah aja, mukanya suka sebab dia dapat 1/4, satu lagi dapat boleh tak kita tambah sebab kita nak tunjukkan bahagian tu tak sama besar dia.
Chris putusnya masih kok koyo ini. Pak, Pak. Ya, malah hilang. Aduh. Mahal. Mahal. Ayo Pak Andi, dilanjutkan. Panas sih. Koyo ini. Materi Panas. matematika Pak Andi, orang nyanyi. Aku gagal nyanyi di ini kok, lali kok. Iku wonten anu kental opo itu. Betul. Aduh, aduh. Yo, baru absen belum. Hmm. Kok koyo ini. Ya lu Pak Doni masuk Pak Doni masuk. Sila, Katanya mau sila sila sila. sila, Katanya mau sila. katanya mau guru sila Aduh sila. nih, sila lagi apa sih artinya sih? Silahkan. Yes. Oh, no. Sila-silan toh. Yo, 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 mata nuwun. Ya, Sila. ya, Ya sila. ada 5. Ayo belum Pak absen Doni, nih. belum ada dari Pak Gunawan. Belum Sila. ada, Pak. Iya, Kayaknya kok nggak bisa aja mikir. Alhamdulillah. Mata nuwun. Kabar gembira, Pak. Nanti hari Kamis kemana itu? Tak. Belum berhenti, Pak. Sukemis. Kamis tanggal abang, Pak. Wah, ya Allah, Gusti. Tanggal 8 loh, Pak. Oh, hari buruh, Pak. May Day, May Day. Ikut Pak Andi. Temenan ya, ayo 3 sama Pak Adi tak parani. Kamis. Pak Andi kaping orang Solo, Pak. Absen Pak, belum absen oh Pak. Eh. Aku wis kok. Sila. Ayo sila sila dos. Sila. Masuk, tidak masuk. Panas sih. Koyo. Loh, panas. Ya, Bu Putri panas ini. Bu Putri es teh loro, es teh jumbo kok. Kini ra ono es teh jumbo blas, Dok. Banyu putih. Panas sih. Ngene ngori Kudus ra ono es teh jumbo Bu Putri ya. Sakit Pak Doni. Ya, nanti dibawakan es degan. Es coret. Es degan yang pahit. Aduh.
Ya, Halo, Pak. Boleh dengar tak saya nih? ya dengar Ibu. Tapi bila saya tanya tak ada orang jawab pun, saya pun risau takut orang tak dengar. Ya, Putus-putus. putus-putus. Suaranya terputus Ibu, putus-putus dari awal. Jadi Tapi dengar kita lah. kurang Ya, begitu dengar. jelas. Sekarang ini sudah putus ke apa? Sekarang ini boleh nampak lagi. Belum, Bu. Belum nampak, Sekarang ini boleh nampak ke? belum nampak Bu. Belum nampak, Bro. Belum nampak. Pak Andi, tunjukkan. Ada kendala di Malaysia. Ada Apa orang kendala Malaysia? Malaysia atau di Indonesia, Pak? Malaysia. Malaysia atau Indonesia. Iya. Sedang Sinyal kuwi padha lunga teko kok, Pak. pertandingan Liga Super. Diki, Ayo siapa? Halo, Di. Mas Pak Diki. Diki. Gimana Di. kabarnya Mas Nggak Diki? ada, nggak ada kok. Nggak ada. Mas Diki lu nggak Nggak ketemu ada. gas itu kerja keras banget. Siang sekali. Berhenti. Keluar, Pak Di. Tuh, ini tak record di jebule tak pada nanya sih.